Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik anak ustazah, sebelum kita memasuki video yang kedua, ustazah mau menyapa anak ustazah. Semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memasuki video yang kedua, ustazah memberikan nasihat kepada antum. Di mana dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang kaum muslimin yang baik adalah kaum muslimin yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Hadis ini mengingatkan kita kembali untuk menjaga lisan kita maupun perbuatan kita. Karena calon penghuni surga adalah orang-orang yang bisa menjaga lisan dan perbuatannya. Contohnya seperti ini, anak ustazah dalam berkata masih berbohong, baik itu kepada kedua orang tuanya, guru-gurunya, serta orang lain, orang yang terdekat dengan kita. Yang kedua, mengejek temannya. Nah, itu salah satu ciri yang harus kita hindarkan. Yang ketiga, mengambil hak milik orang lain tanpa seizinnya. Nah, jadi dalam hadis ini mengingatkan kita kembali untuk menjadi orang yang baik, yang mana calon penghuni surga adalah untuk orang yang baik. Sekian dari nasihat ustazah hari ini. Selamat menyaksikan videonya. Yang pertama, pengukuran besaran pokok, yaitu ada 3 yang ustazah mau jelaskan hari ini. Yang pertama, pengukuran massa. Pengukuran massa ini diukur dengan neraca atau timbangan. Nah, neraca ini sering digunakan untuk mengukur dan membandingkan massa benda yang diukur dengan massa anak timbangan. Contohnya yaitu neraca Ohaus. Selanjutnya, yang kedua, yaitu pengukuran waktu. Pengukuran waktu ini dapat diukur dengan menggunakan arloji dan stopwatch. Ingat, pengukuran waktu menggunakan arloji dan stopwatch. Satuannya adalah sekon. Yang ketiga, yaitu pengukuran suhu. Suhu merupakan ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Suhu ini berkaitan erat dengan panas. Suhu suatu benda diukur dengan menggunakan alat termometer. Apa saja? Contohnya, ada termometer klinis dan termometer laboratorium. Termometer klinis ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh, sedangkan termometer laboratorium biasanya digunakan untuk percobaan. Selanjutnya, kita bahas dulu pengukuran massa, yang mana neraca Ohaus. Neraca ini sering digunakan untuk mengukur sampel pada sebuah percobaan. Mana ini ada knop kalibrasi. Knop kalibrasi ini digunakan untuk mengkalibrasi alat ini. Fungsinya agar pengukurannya lebih akurat, lebih teliti hasilnya nanti. Yang kedua, ada piringan wadah, tempat meletakkan benda yang mau diukur. Beban geser. Nah, kita akan menggeser berapa nilai atau massa dari suatu benda tersebut. Selanjutnya, 3 lengan. Selanjutnya, 3 lengan. 3 lengan ini biasanya
untuk mendapatkan hasil pengukuran, di sini menggunakan 3 lengan, yang mana lengan depan itu untuk satuan, yang di tengah untuk ratusan, yang di lengan belakang itu untuk satuan. Selanjutnya titik nol. Titik nol inilah tempat keseimbangan antara massa benda tersebut agar mendapatkan hasil yang akurat. Selanjutnya kita masuk contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yang mana lengan belakang itu nilainya 40 gram, lengan tengah 500 gram, dan lengan depan itu 2,4 gram. Perhatikan anak ustazah, lengan belakang 40 gram, lengan tengahnya 500 gram, lengan depan itu 2,4 gram. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, jadi untuk mengukur massa ini, kita jumlahkan semua massanya, baik itu pada massa lengan tengah, lengan belakang, dan lengan depan. Nah, jadi kalau dijumlahkan, massa benda yang diukur M1 ditambah M2 ditambah M3 sama dengan 500 gram ditambah 40 ditambah 2,4, hasilnya 542,4 gram. Selanjutnya, pengukuran waktu. Nah, pengukuran waktu ini contohnya yaitu jam dan juga stopwatch. Nah, dalam satuan internasional atau standar internasional adalah sekon. Nah, jadi waktu ini satuannya adalah sekon. Nah, contoh soal, misalkannya 120 menit itu berapa sekon? Dari menit jadikan ke sekon. Nah, ingat 1 menit itu 60 detik, 60 sekon. Nah, jadi tinggal kita kalikan 120 menit dikali 60. Hasilnya 7.200 sekon. Baik, yang ketiga yaitu pengukuran suhu. Suhu berkaitan erat dengan panas. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, suhu suatu benda diukur dengan menggunakan alat termometer. Ada jenis termometer yang digunakan. Yang pertama, termometer digital atau yang disebut dengan termometer klinis. Biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Suhu normalnya sekitar 35 sampai 42 derajat Celcius. Nah, ini contoh gambarnya. Yang kedua yaitu termometer laboratorium. Termometer laboratorium digunakan dalam kegiatan percobaan di laboratorium. Nah, ini bentuk gambarnya. Nah, ini digunakan untuk kegiatan percobaan. Suhu normalnya sekitar -10 sampai 110 derajat Celcius. Selanjutnya, termometer GAN atau yang disebut dengan inframerah. Termometer ini juga digunakan untuk mengukur suhu tubuh atau mengukur objek tertentu. Nah, suhu yang digunakan sekitar normalnya 35 sampai 42 derajat Celcius. Nah, ini yang digunakan sekarang termometer GAN ini yang lebih teliti dalam pengukuran suhu tubuh. Jadi anak ustazah, untuk kali ini ustazah harap antum paham materi yang ustazah sampaikan. Nah, di sini ada pertanyaan, apa satuan dari massa, waktu, dan suhu? Pertanyaan yang kedua, hitunglah percobaan mengukur massa logam dengan neraca 3 lengan. Nah, ini soalnya yang mana
Lengan belakang itu 7, yang di tengah 30, yang di depan 400. Nah, berapa massa yang didapatkan? Baik, anak ustazah sudah menyaksikan video yang ustazah share ya. Semoga anak ustazah paham apa yang ustazah sampaikan, dan jangan lupa dicatat di buku catatannya. Oke, ustazah akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.